Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andriani Pujalandari dengan NIM A1C222045. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi gangguan tidur, yaitu tentang nikmar atau mimpi buruk. Langsung saja ke videonya. Yang pertama yaitu definisi nikmar atau mimpi buruk. Mimpi buruk adalah mimpi yang menyebabkan seseorang merasa cemas atau takut. Mimpi buruk seringkali membuat penderitanya terbangun dari tidur. Kondisi ini dapat dialami oleh semua kelompok usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jadi tidak bergantung hanya untuk pada anak-anak saja, orang dewasa saja, tetapi untuk semua kalangan usia. Mimpi buruk atau biasa disebut dengan nikmar atau parasomnia merupakan kondisi yang umum dialami oleh hampir semua orang. Akan tetapi, pada beberapa kasus, mimpi buruk dapat menimbulkan gangguan, terutama apabila terlalu sering menyebabkan gangguan tidur dan stres. Tidur terbagi dalam dua fase, yaitu fase non-REM atau non-rapid eye movement dan fase REM, rapid eye movement. Siklus tidur diawali dengan fase non-REM yang masing-masing fase berlangsung selama 90-100 menit. Mimpi buruk biasanya terjadi di fase REM atau rapid eye movement, yaitu antara tengah malam sampai menjelang pagi hari. Yang kedua atau B, penyebab nikmar. Mimpi buruk biasanya terjadi selama tahap tidur, yang dikenal sebagai gerakan mata cepat atau rapid eye movement. Penyebab mimpi buruk tidak diketahui secara pasti, namun ada dugaan mimpi buruk terkait dengan faktor genetik, psikologis, kelainan fisik, gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, serta gangguan pada otak. Banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan tidur atau mimpi buruk. Yang pertama yaitu stres. Stres muncul dari sumber sehari-hari seperti sekolah, kuliah, tempat kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu trauma. Mimpi buruk wajar terjadi setelah kecelakaan, cedera, atau kejadian traumatis lainnya. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Beberapa obat mampu mempengaruhi tidur, termasuk antidepresan tertentu. Terkadang, berhenti minum obat mungkin juga mengakibatkan mimpi buruk. Yang keempat yaitu penyalahgunaan zat terlarang. Penggunaan atau berhenti minum alkohol dan narkoba dapat memicu mimpi buruk. Selanjutnya yaitu buku dan film menyeramkan. Membaca buku atau menonton film menyeramkan, terutama sebelum tidur, mungkin berhubungan dengan mimpi buruk. Yang terakhir yaitu kelainan lain. Beberapa kondisi medis dan penyakit mental serta gangguan tidur lainnya mungkin terkait dengan mimpi buruk. Yang ketiga atau C yaitu tanda dan gejala. Sebuah mimpi bisa dikategorikan sebagai mimpi buruk bila terdapat ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu terasa jelas, nyata, dan menyebabkan orang yang mengalaminya menjadi terganggu, cemas, sedih, atau marah saat mengingatnya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan ancaman pada keselamatan diri atau kelangsungan hidup, atau tema lainnya yang mengganggu. Yang ketiga yaitu menyebabkan orang yang mengalaminya berkeringat dan berdebar-debar saat tidur. Yang keempat yaitu menyebabkan orang yang mengalaminya terbangun dan mampu mengingatnya kembali mimpinya secara detail. Yang terakhir yaitu membuat orang yang mengalaminya sulit untuk tidur kembali. D. Faktor dan resiko. Mimpi buruk bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh anak usia 3-6 tahun. Pada usia tersebut, imajinasi anak sedang sangat aktif. Selain itu, mimpi buruk juga lebih kerap terjadi pada orang yang keluarganya juga sering mengalami mimpi buruk. Menurut National Library of Medicine, Amerika Serikat, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami mimpi buruk.
yaitu yang pertama, makan sebelum tidur. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas otak. Yang kedua yaitu perasaan cemas dan stres yang terpendam. Yang ketiga, sedang mengalami peristiwa besar dalam hidup, misalnya kehilangan orang yang dicintai. Yang keempat, sedang sakit. Yang kelima yaitu konsumsi alkohol yang berlebihan. Adapun komplikasi mimpi buruk, yang pertama yaitu gangguan mood, gangguan kecemasan atau depresi. Yang kedua, katuk yang berlebihan di siang hari sehingga mengganggu aktivitas. Yang ketiga yaitu gelisah hendak tidur karena takut mimpi buruknya terulang. Yang keempat, keinginan atau percobaan untuk bunuh diri. Dan yang terakhir yaitu peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kurang tidur. Diagnosis. Dokter akan melakukan tanya jawab mimpi buruk yang dialami. Obat-obatan yang sering dikonsumsi, riwayat penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya, dokter akan memeriksa fisik secara menyeluruh. Jika diperlukan, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti yang pertama pemeriksaan mental, untuk mengetahui apakah mimpi buruk yang dialami terkait dengan gangguan mental, seperti gangguan kecemasan. Yang kedua yaitu polisomnografi atau sleep study, untuk memeriksa gelombang otak, detak jantung, laju pernafasan, kadar oksigen dalam darah, serta gerakan tangan dan kaki saat tidur. Adapun pengobatannya yaitu pengobatan mimpi buruk dilakukan dengan mengatasi penyebabnya. Jika mimpi buruk disebabkan oleh efek samping obat-obatan, dokter akan meresepkan jenis obat lain sebagai pengganti. Contoh, jika mimpi buruk disebabkan oleh gangguan mental atau gangguan tidur, metode pengobatannya yaitu yang pertama obat-obatan seperti prazosin atau selective serotonin reuptake inhibitors atau biasa disingkat dengan SSRI. Yang kedua yaitu psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif, image result therapy, dan visual kinetic dissociation. Dan yang terakhir yaitu teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan deep breathing atau teknik napas dalam. Yang terakhir yaitu pencegahannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu pengobatan agar lebih efektif, sekaligus menurunkan resiko terjadinya mimpi buruk, yaitu yang pertama berolahragalah secara rutin minimal 30 menit per hari. Yang kedua mengatur suasana yang nyaman di kamar tidur. Yang ketiga mengatur jam tidur dan bangun tidur yang sama setiap harinya. Yang keempat menghindari konsumsi obat penenang. Yang kelima membatasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Yang keenam mendengarkan musik yang bisa menimbulkan suasana santai dan rileks. Dan yang terakhir yaitu mendiskusikan mimpi buruk yang dialami dengan keluarga atau teman untuk mengurangi kecemasan. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.